Serahkan nama Tuhan Yesus, hamba berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Silakan duduk. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ya, hari ini kita akan mengikuti suatu acara yang penting ya, khususnya untuk gereja di tempat ini, yaitu pelantikan gembala pengganti dari Ibu Pendeta Muda Lydia kepada bukan pendeta muda sekarang, pendeta Madya. Saya ingat-ingat yang lama, jadi agak kagok dengan yang baru. Pendeta Madya Agus ya, Suharyono, nama pokoknya Andre New. Sebelum itu mari kita akan merenungkan satu ayat dari 1 Timotius 4 ayat yang ke-16. 1 Timotius pasal 4 ayat 16 berbunyi begini. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu, bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Nah, saudara, ini firman untuk Timotius ya, dari Rasul Paulus, anak rohaninya, supaya Timotius itu mengawasi dirinya sendiri dan mengawasi ajarannya. Jadi sebagai seorang gembala, bahkan tidak hanya gembala tetapi pengajar ya, semua yang mengajar, guru sekolah minggu juga termasuk di sini, atau saudara yang memberikan nasihat kepada orang lain di dalam Tuhan Yesus. Dua hal ini harus kita lakukan. Dan sebenarnya semua kita ya, nanti jangan saudara pikir, waduh ini khotbahnya hanya untuk gembala yang akan dilantik aku pulang. Jangan saudara, kita tetap ada di sini, saudara mendengarkan ini ya. Karena ini untuk kita semua, ya untuk kita semua. Yang pertama kita harus mengawasi diri kita sendiri. Awasilah dirimu, awasilah dirimu sendiri. Ya, mari kita mengawasi diri sendiri. Ini yang lebih penting daripada kita ngawasi orang. Ya, yang penting kita lebih fokus kepada kita mengawasi diri kita sendiri. Kebanyakan orang itu maunya ngawasi orang aja, meskipun bukan tugasnya. Kalau tugasnya begitu ya nggak apa-apa saudara, tetapi kalau bukan tugasnya jangan. Ya, awasilah dirimu sendiri. Ya saudara, minimal 3 hal. Yang pertama kita harus jaga hati. Jaga hatinya siapa? Jaga hati sendiri. Mari kita tetap menjaga hati kita ini bersih dari segala yang jahat. Ya, hatinya harus bersih dari semua yang jahat. Ya, kalau hati kita bersih, maka kata-kata kita juga bersih, ya saudara. Karena yang diucapkan mulut itu meluap dari hati. Ya, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Kalau kita nggak jaga hati, saudara-saudara, itu bahaya. Ya, yang pertama kita harus jaga hati, kemudian jagalah motivasi. Semua yang kita lakukan itu harus dengan motivasi yang benar. Motivasi apa yang benar? Karena kita mengasihi Tuhan. Dan kita mengasihi sesama. Khususnya untuk gembala seperti itu ya. Mengapa kita mau dilantik jadi gembala? Karena kita mengasihi Tuhan. Dan kita mengasihi sesama kita. Tidak boleh kurang dari itu. Ya, tidak boleh kurang dari itu. Motivasinya harus dijaga. Dan hasil dari yang kita lakukan semuanya hanya untuk kemuliaan Tuhan.
Nah itu motivasi yang benar. Ya tidak untuk kebanggaan diri, ya, tidak untuk kemuliaan gereja lokal kita, bahkan sebenarnya juga tidak untuk kemuliaan sinode loh saudara-saudara. Ya meskipun kita memang saudara harus tidak boleh menjelek-jelekkan sinode sendiri, ya juga salah kalau seperti itu. Kita ada dalam sinode GBI ya kita harus tidak mencemarkan nama sinode kita, tetapi semua yang kita lakukan harus untuk kemuliaan Tuhan. Intinya itu, tidak untuk kemuliaan pribadi. Ya, untuk kemuliaan sinode aja enggak kok, apalagi untuk kemuliaan pribadi. Jadi merasa bahwa hebat ya, aku bisa, aku hebat. Oh enggak saudara-saudara, mari kita jaga motivasi ini. Semuanya hanya untuk kemuliaan Tuhan kita. Kalau semuanya seperti itu, saya pikir bahwa tidak akan ada persaingan ya antar gereja. Tidak ada persaingan antar sinode. Dan merasa dirinya yang paling benar, yang paling baik. Kita semua masih berproses, saudara-saudara. Jangan merasa paling, ya. Enggak. Ya. Kalau yang merasa paling itu nanti akhirnya paling-paling orang itu, ya saudara ya. Ya akhirnya gitu. Ya makanya jangan merasa paling. Nanti penilaiannya akan, paling-paling ya, kita brus gitu ya saudara-saudara. Ya mari kita jaga motivasi kita. Dan yang ketiga, mengawasi diri sendiri itu kita harus jaga juga stamina rohani ya. Roh yang menyala-nyala karena kasih yang mula-mula untuk Tuhan. Itu mesti dijaga. Ya, pertahankan itu. Roh yang menyala-nyala. Ya, mengapa bisa menyala-nyala? Karena kita terus mengasihi Tuhan dengan kasih yang mula-mula. Ya, selalu jatuh cinta kepada Tuhan. Tidak cuma dinyanyikan. Jatuh cinta padanya. Tetapi itu betul-betul adalah fakta. Itu betul-betul adalah pengalaman. Bahwa kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Dan ini harus dijaga. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Ya, mau ada COVID, tidak ada COVID. Mau ada cacar monyet atau cacar budeng. Kita tetap, saudara-saudara, kita tetap roh kita menyala-nyala melayani Tuhan. Ya janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Layani Tuhan dengan tadi motivasi yang benar. Ya, kerajinan kita enggak boleh kendor. Tidak boleh kendor karena masalah. Tidak boleh kendor karena usia. Ya saudara-saudara. Yang tua-tua jangan merasa, aduh saya sudah tua. Ya sudah, ini waktunya yang muda-muda. Ya benar saudara ya, kasih kesempatan untuk yang muda. Tetapi yang tua jangan atret. Aku sudah tidak berdaya. Oh, siapa bilang? Ya kan? Tidak boleh begitu. Saya selalu analogikan begini saudara-saudara. Kalau yang tua itu, kalau mau pertandingan itu di ronde-ronde terakhir. Kalau saudara mengikuti pertandingan tinju, di ronde-ronde terakhir saudara lihat, pemainnya itu lebih ngotot daripada ronde-ronde awal. Oh, iya toh? Iya, saudara-saudara. Iya. Ya. Jadi semakin lama kita mengikut Tuhan, semakin bertambah usia kita, semangatnya harus bertambah. Jangan kendor, jangan loyo. Elek bisa. Enggak saudara-saudara. Saya enggak setuju yang begitu. Ya saudara-saudara. Saya amati ibadah-ibadah lansia ya. Itu semangatnya luar biasa loh. Ya. Entah itu joget terakhirnya mereka, pokoknya mereka luar biasa saudara-saudara. The Last Dance. Wah saudara-saudara. Oh itu harus menjadi sangat maksimal. Ya toh? Pokoknya kenceng aja lah suaranya. Itu kita harus mengawasi diri kita sendiri. Ya, jaga diri sendiri. Jaga hati, jaga motivasi, jaga stamina rohani kita. Saya sangat yakin bahwa nanti Ibu Suko akan mendampingi. Ya. Tidak akan kemudian melepaskan tetapi akan
menjadi pendamping yang sungguh sangat berguna untuk gereja ini. Begitu. Nasihat memang sebagai penasehat kita memang harus tahu diri juga ya saudara. Saya itu seringkali dijadikan penasehat. Meskipun saya bukan penasehat ajaib. Ya ajaib cuma Tuhan ya, penasehat ajaib itu cuma Tuhan. Nah, jadi kalau memberikan nasihat itu boleh diterima, boleh juga ditolak. Ya, saya sadar itu ya. Sudah, kalau toh ternyata nasihat yang saya berikan itu ditolak dan kemudian akibatnya ternyata merugikan, saya tidak akan mengatakan loh. Enggak saudara-saudara. Karena keputusan adalah pada yang kita kasih nasihat. Keputusan harus kepada mereka itu yang pegang otoritas. Ya, penasehat itu hanya memberikan saran, memberikan pandangan. Masalah ditolak atau tidak itu terserah kepada yang dikasih nasihat. Kalau begitu aman ya saudara-saudara. Tapi kalau kemudian sebagai penasehat misalnya saya ngotot dengan keputusan saya bukan penasehat itu. Ya, saya berarti yang pengambil keputusan padahal bukan. Penasehat bukan pengambil keputusan, penasehat hanya menjadi nasihat. Nah ini juga berlaku untuk para mertua. Enggak maksudnya para mertua yang ada di sini gitu loh. Ya. Jadi bukan saudara, bukan bapak ibu yang mengambil keputusan, tetapi pasangan itu yang mengambil keputusan, sehingga tidak ada konflik. Ya. Sebenarnya kalau kita menuruti firman Tuhan, dunia ini enak loh saudara, aman, tentram, sejahtera, bahagia. Ya. Tapi kadang-kadang dalam tanda petik, ada orang yang tidak senang kalau ayam tentram, senangnya ribut aja gitu. Gak rame, sepi dunia ini. Makanya aku akan bikin ulah. Tapi di sini gak ada. Ya, dijauhkan itu dari kita, saudara-saudara. Ya, mari kita mengawasi diri sendiri. Yang kedua, mengawasi ajaran. Awasilah ajaranmu. Awasilah ajaranmu. Jadi yang kita sampaikan haruslah firman Allah. Dasarnya adalah Alkitab. Ya, Alkitab ini kita percaya adalah firman Allah, saudara-saudara. Ya, meskipun di dalamnya tidak hanya kata-kata Allah, kata-katanya Allah yang dituliskan, tetapi banyak kata-kata yang lain juga. Tetapi kita percaya bahwa Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru itulah firman Allah. Ya, kebenaran yang mutlak, saudara-saudara. Ya, mari kita mengajarkan kebenaran ini, bukan mengajarkan ajaran-ajaran yang salah. Ya, inti pengajaran kita harus sesuai dengan Alkitab. Keselamatan kekal hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Satu-satunya jalan, saudara. Tidak ada jalan yang lain. Tidak ada jalan pintas, ya saudara. Karena di akhir zaman ada banyak penyesat dengan ajaran-ajaran yang menyimpang. Kalau di GBI itu kita memiliki pengajaran dasar ya saudara, karena kita aliran Pentakosta ya warnanya warna Pentakosta. Ya, kita belajar itu ya, kita tidak boleh keluar dari ajaran dasar itu ya saudara-saudara sebagai warga dari Gereja Bethel Indonesia. Kita tidak bicara tentang sinode yang lain. Nah saudara, setiap sinode itu biasanya punya ajaran-ajaran yang ada sedikit perbedaan-perbedaan begitu. Kita nggak usah pertentangkan itu, tetapi saudara kita harus tetap berada pada jalur yang benar. Kalau kita ada di sini, ya sudah kita pakai ajaran GBI, ya seperti itu yang harus kita pegang dan kemudian kita ajarkan. Gitu. Jangan GBI, tapi ngajarkan ajaran yang lain. Nah, GBI-nya itu Gereja Bethel Indonesia, ya. Karena singkatan GBI itu macam-macam. Ya, yang punya kita ini adalah Gereja Bethel Indonesia. Ya sudah, itu aja ya. Jangan aku ya saudara boleh aja sih mendengarkan atau saudara belajar perbandingan, ya silakan saja. Tetapi sebagai warga dari GBI tetap kita berpegang pada ajaran ini, ajarannya GBI. Dan kemudian yang kita ajarkan itu sama.
ya, ajarannya GBI. Jangan menyimpang dari situ, saudara. Saya nggak usah ngomong tentang yang tidak sama karena banyak. Ya. Kadang-kadang yang tidak terlalu disadari itu kan penyimpangannya cuma sedikit gitu. Ya. Kalau belok itu sadar saudara, tapi kalau serong itu susah gitu loh. Kita harus sungguh-sungguh mendalami itu. Ajaran yang kita anut yang sesuai dengan pengajaran dasar GBI yang dasarnya adalah Alkitab. Ya, pasti ajaran GBI tidak akan menyimpang dari Alkitab. Ya, itu awasi ajaranmu. Jangan mengajarkan yang salah-salah. Jangan mengajarkan yang sesat. Supaya jemaat tidak tersesat, saudara-saudara. Karena ternyata apa yang kita dengar, pengajaran yang kita terima, itu punya pengaruh yang besar dalam kehidupan kita. Disadari atau tidak? Sebenarnya begitu ya saudara. Sebenarnya seperti itu. Misalnya kalau dari kecil itu saudara diajari oleh ayah ibu ya, pengajaran yang belajar. Misalnya diajari sopan santun saja oleh orang tua kita. Sampai dewasa kita akan ingat itu. Begitu. Yang tidak diajari, ya, itu akan beda dengan yang diajari. Nah, itu bisa melekat. Nah, jadi kalau kita terus-menerus mendengarkan ajaran-ajaran yang salah, lama-lama kita ikut loh saudara-saudara. Lama-lama kita tersesat. Ya, lama-lama begitu. Ya, ada sih contoh-contoh di dekat saya. Tadinya sama di GBI kemudian diajari pengajaran-pengajaran yang lain. Yang tidak sama, yang berbeda jauh. Nafasnya itu bukan nafas Pentakosta. Akhirnya ikut loh. Ikut. Kalau kita kan biasa ya saudara, tepuk tangan. Itu tadi malah tepuk tangan yang mantap. Loh. Itu WL-nya tadi kan bilang begitu. Jadi kan kita biasa begitu. Itu mungkin dari kecil, dari sekolah minggu kita diajari begitu. Ya, nyanyi itu tepuk tangan, nyanyi itu dengan ekspresi. Nah, kemudian mendengarkan ajaran yang jauh berbeda. Ini hal yang sepele saja, saudara. Hal yang berbeda. Tepuk tangan, tepuk tangan. Kayak ngeploki doro ae lho. Nah, itu kalau terus-menerus didengarkan, benar-benar terjadi, betul-betul terjadi. Ya, yang tadinya itu tepuk tangan dengan semangat itu terus nggak mau loh saudara. Terus nggak mau loh. Mari kita menyanyi dengan sukacita. Tetap dia pasang begini saudara-saudara. Sikap sempurna menghadap bendera. Bisa begitu. Karena apa? Dia mendengarkan terus. Ya dia mendengarkan terus. Ya, tapi kalau ini tadi saya bilang bukan itu salah begitu enggak ya saudara. Tapi apa yang kita dengar itu punya pengaruh. Makanya mari kita mengajarkan ajaran yang benar. Jangan ajarkan ajaran yang salah. Ya, itu yang kedua. Ya, yang pertama mengawasi diri sendiri, yang kedua mengawasi ajaran, dan yang ketiga adalah begini. Bertekunlah dalam semuanya itu. Bertekun dalam semuanya itu artinya terus-menerus melakukan pengawasan terhadap diri sendiri dan ajaran. Itu. Terus-menerus melakukan pengawasan terhadap diri kita sendiri dan ajaran. Ya, ajaran yang kita terima dan ajaran yang kita ajarkan. Jangan kita lengah, ya, jangan kita lalai, saudara-saudara. Karena bermunculan begitu banyak ajaran, ya. Begitu banyak ajaran. Ya kadang-kadang sedikit saja perbedaannya tapi kemudian dipertajam. Wah, saudara-saudara. Tapi ya puji Tuhan kalau di GBI sih dikeluarkan pandangan teologis ya tentang ajaran-ajaran yang berkembang. Nah, kita ikuti itu. Ya, ada ajaran macam-macam lah saudara-saudara ya. Tentang perpuluhan aja berbeda-beda ya kan. Tapi kalau GBI sih tetap persepuluhan ya saudara. Oh, jangan ngikuti yang lain lah. Perpuluhan itu kuno, perjanjian lama. Di perjanjian baru harusnya tidak sepersepuluh.
Terus seluruhnya, 1/10 aja gak kok seluruhnya. Saya gampangnya begitu saudara-saudara. 1/10 aja tidak mau kasihkan semua, itu namanya impossible. Pret. Gak mungkin lah saudara-saudara. Iya kan? Gak mungkin lah. Ini kan untuk pendisiplinan kita. Kita memberikan 1/10 dari hasil itu. Setiap bulan kita kasih. Gak diutang-utang. Tak selesai ya Tuhan. Tuhan kan gak perlu. Itu ya memang begini ya, kita ajarkan aja yang sesuai dengan apa yang menjadi pengajaran dasar dari GBI. Ya, bertekun di dalam semuanya itu. Mengawasi diri dan kemudian mengawasi ajaran. Oh macam-macam, nanti kan di dalam Alkitab ini mengatakan bahwa menjelang Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya akan ada banyak penyesat. Ada banyak guru-guru palsu. Nabi-nabi palsu, saudara-saudara. Tandanya, biasanya sih tandanya, saya lihat tandanya yang sesat itu menarik orang untuk masuk. Dan kemudian sangat-sangat menahan kalau orang itu mau keluar. Itu biasanya dalam tanda petik ya itu sudah ada indikasi penyesatan di situ. Ingin masuk, ayo masuk. Kayaknya promosi supaya masuk. Tapi kalau orang itu kemudian mau keluar, wah diancam-ancam. Nah, kalau ini pasti sudah ada ya apa, sesat kayak seperti itu. Kita kalau di GBI bagaimana Bu? Bebas keluar masuk. Loh iya toh? Oh, iya mau masuk oke, mau keluar oke kan gitu saudara-saudara. Kalau mau keluar iya. Ya enggak apa-apa toh. Ya enggak apa-apa. Ya sudah, pindah organisasi misalnya. Ya enggak apa-apa pokoknya kamu bertumbuh di situ kan gitu. Ya daripada nanti kamu ada di GBI tetapi hatimu tidak. Ya toh. Kamu ada di GBI tetapi ajaranmu tidak. Kamu berusaha untuk merubah ajaran yang di sini disesuaikan dengan apa yang menjadi pendapat pribadi kamu kan ya enggak bisa begitu. Kalau begitu ya sampean mendirikan sinode sendiri kan gitu. Enak saudara, nggak rame, ya kan? Bebas. Kan memang begitu kan Tuhan itu ciptakan kita dengan kehendak bebas kok. Kan begitu. Kalau mau keluar ya silakan, tapi ya kita tidak bermusuhan. Nanti kalau masuk lagi, enak gak bermusuhan itu enaknya begini. Kalau orang tersebut keluar dan kita legowo, kalau dia masuk lagi, ya kita terima. Enak saudara-saudara. Tapi kalau kita marah, kita pahit hati, kita simpan kesal, orangnya keluar kita ngamuk, orangnya masuk lagi kita nggak suka. Nah, itu kan nggak enak. Ya nggak boleh. Jadi masuk keluar kalau di GBI bebas. Iya bebas, ya toh. Ya tapi memang jangan kalau jemaat ya, jangan masuk keluar, ya, jangan masuk keluar. Tak boleh saudara-saudara ya. Sebaiknya menetap, tertanam, ya. Yang tertanam di rumah Tuhan, loh itu tertanam, nggak keliling-keliling. Gak enak kok baik keliling sana. Oh tambah gak enak keliling sana. Akhirnya apa? Wis tak khotbah dhewe ae. Oh, saudara-saudara. Kan gitu pada akhirnya. Enggak boleh, jangan, maksudnya jangan. Saya tadi bilang bebas kok sekarang tidak boleh, enggak konsisten. Bebas tetapi mari kita berpikir, gitu. Mari kita berpikir. Ya sebenarnya kita itu punya kandang, ya. Di mana kita bisa bertumbuh. Kalau ada gesekan, jangan pergi saudara-saudara. Wah enak, pergi. Belum tentu di sana nggak ada gesekan, pasti. Kalau nggak lulus di sini, pindah. Oh di sana lebih berat loh, soalnya tetaplah di sini sampai lulus, begitu, ya kan? Ya, saya percaya bahwa Tuhan itu melihat, Tuhan memperhatikan. Tuhan menilai saudara-saudara.
Tuhan lihat bagaimana tingkat kedewasaan kita di dalam gereja-gereja lokal kita ini. Ya. Dan Tuhan pasti akan memberkati orang yang setia. Jadi mari kita bertekun. Ya, bertekun mengawasi diri dan kemudian mengawasi ajaran. Jangan kemudian kita lalai. Jangan kita lengah. Ya. Daud itu mohon gini ya, di dalam Mazmur 139 ayat 23 dan 24. Ini apa yang doanya dari Raja Daud. Selidikilah aku ya Allah dan kenallah hatiku. Ujilah aku dan kenallah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Minta diselidiki terus oleh Tuhan. Jadi minta dikoreksi Tuhan. Orang yang begini ini saudara, kalau mendengarkan khotbah yang rasanya menyinggung perasaan itu sangat bersyukur. Yang begini ini. Selidiki aku ya Allah. Kenallah hatiku, uji aku. Kenallah pikiran-pikiranku. Lihat apakah jalanku ini serong. Tuntunlah aku di jalan yang kekal. Kadang-kadang kan kalau kita mendengarkan khotbah itu ada apa yang diucapkan ini. Loh, kalau gitu pikiranku ini salah gitu. Loh, kalau gitu perasaanku ini salah. Loh, kalau seperti itu jalanku ini salah. Aku harus kembali. Nah, tapi ada orang yang nyinggung itu. Urai, khotbah saya enak saudara-saudara. Atau begini, khotbah itu untuk dia, bukan untuk saya. Tapi Daud enggak loh saudara-saudara. Jadi kalau kita mau sungguh-sungguh mengawasi itu, mari kita terbuka. Ya, hati kita terbuka. Dan kita tidak menutup diri dengan firman Tuhan yang kemudian rasanya begitu keras. Kalau kita lakukan itu, saudara-saudara, maka ya, jadi gini, kalau kita melakukannya dengan tekun terus-menerus, ya mengawasi diri kita sendiri dan kemudian mengawasi ajaran, pengajaran yang kita pegang. Yang pertama kata Paulus kepada Timotius, karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu. Dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu, menyelamatkan diri sendiri. Nah, ini penting. Jangan sampai kita sendiri tersesat karena kita nggak waspada, kita tidak hati-hati, kita tidak tekun mengawasi diri dan ajaran. Kita bisa tersesat kalau kita tidak hati-hati, saudara-saudara. Lama-lama kita melenceng, lama-lama bergeser ya. Kita mulai dengan roh, tapi kemudian kita mengakhiri di dalam daging. Itu bisa loh terjadi. Jemaat Galatia aja begitu. Ya mulai dengan roh, tetapi kemudian balik kembali ke Taurat. Ya, kembali kepada hukum sunat. Kan begitu di Galatia. Jadi hati-hati ya saudara-saudara. Ya jangan setelah kita memberitakan Injil, kata Rasul Paulus, aku sendiri ditolak. Orang yang kita injili masuk surga, penginjilnya masuk neraka. Bukan gak enak itu saudara-saudara. Apa bisa terjadi yang seperti itu? Kalau dituliskan, ya seperti apa yang dituliskan oleh Rasul Paulus, ya ada kemungkinan terjadi saudara-saudara yang seperti itu. Makanya kita hamba-hamba Tuhan khususnya hati-hati. Ya, hati-hati. Jadilah hamba yang benar. Nanti yang kita layani masuk surga. Nah kita nyemplung saudara-saudara. Siapa yang kepingin nyemplung? Kan enggak saudara ya. Pertanyaan yang kurang etis ini. Mau masuk neraka. Semua kan ingin nanti kalau hidup sementara di bumi ini berakhir, maka apa yang menjadi janji Tuhan itu menjadi bahagian kita, kehidupan yang kekal, bukan murka kekal, saudara-saudara yang kita terima. Ya, makanya mari kita mengawasi diri dan mengawasi ajaran kita. Jangan sampai kita tersesat. Dan selain itu kita juga akan menyelamatkan semua orang yang mendengarkan kita. Dan semua orang yang mendengar engkau. Ya menyelamatkan jemaat kalau kita ini memberikan teladan. Dan mengajarkan ajaran yang benar. Ya karena bagaimanapun saudara. Meskipun
Tuhan Yesus pernah bilang begini, ahli Taurat orang Farisi itu menduduki kursi Musa. Itu sebabnya kamu harus taati ajaran mereka. Tapi jangan turuti perbuatannya. Ya, karena mereka hanya mengajarkan tetapi tidak melakukan. Ya, Tuhan Yesus mengajarkan seperti itu. Ya, tetapi begini saudara-saudara. Orang itu seringkali melihat keteladanan. Ya. Kalau teladan itu baik, ya itu akan sangat-sangat mempengaruhi jemaat ini untuk mengikuti. Tapi kalau kita cuma bisa ngomong saja, cuma bisa ngajar saja, tetapi kita tidak bisa mengaplikasikan itu sendiri dalam kehidupan kita sehari-hari, nah, itu seringkali ya mungkin kelemahan dari orang-orang kita ya. Kita nggak bisa ngikuti gitu. Ngomong tok, itu ya, tabrus, seringkali begitu. Dan itu akan membuat orang-orang itu sudah tidak simpati dan tidak mau mendengar. Padahal acaranya mungkin benar. Ya, jadi mari kita menjadi teladan dan kita mengajarkan ajaran-ajaran yang benar supaya saudara-saudara jemaat itu selamat ya, jemaat itu selamat karena tidak mengikuti seorang penyesat dengan ajaran yang sesat. Ya, ini hal yang sederhana saja yang mengingatkan ya sebenarnya tidak hanya kepada gembala-gembala, yang mungkin ada gembala yang lain di tempat ini, tetapi kita semua. Mari kita semua sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita mengawasi diri kita sendiri, ya jaga hati, kemudian kita harus jaga motivasi kita harus jaga stamina rohani kita, biar roh kita selalu menyala-nyala, melayani Tuhan, dan kemudian kita mengawasi ajaran kita. Apakah kita sudah benar-benar mengikuti firman Tuhan? Ya, apakah kita sudah benar-benar menuruti semua perintah Tuhan Yesus? Barang siapa mengasihi aku, dia akan menuruti segala perintahku. Sudah, gitu aja. Ya, itu sangat sederhana. Kalau Tuhan mengatakan kasihilah, kita harus mengasihi. Kalau Tuhan mengatakan ampunilah, kita harus mengampuni. Untuk hal yang seperti ini itu loh. Itu kadang-kadang susah. Ya, susah loh saudara-saudara. Ada seorang hamba Tuhan yang mengatakan, aku gak bisa memaafkan dia. Sampai mati aku gak bisa memaafkan. Loh, terus kalau kita sampai mati nyimpan kesalahan orang, masuk kemana kita saudara-saudara? Kan gak bisa toh, nanti di surga itu Tuhan tidak akan membiarkan kita tukaran di sana. Masuk, siapa yang mengizinkan dia mati? Loh, kan enggak, ya. Kalau sudah mendengarkan begini, jangan kemudian, ya wes, tak puas-puaskan tukaran sekarang. Jangan, dibersihkan hatinya. Ya, dibersihkan hatinya. Ya gitu saudara, mari kita mengikuti firman Tuhan. Apa yang Tuhan Yesus katakan, itu yang kita lakukan. Apa yang Tuhan Yesus perintahkan, itu yang kita lakukan. Sederhana. Ampuni ya, ampuni. Siapa yang harus diampuni? Musuh saja harus diampuni, apalagi saudara. Ya, apalagi keluarga, apalagi saudara segereja, apalagi saudara seiman. Musuh saja diampuni. Kan gitu saudara-saudara. Dan mari kita menjadi pelaku-pelaku firman. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa sebelum saya serahkan, karena berikut ini nanti ada acara. Banyaklah acara saudara ya, tenang saja, ya, duduk saja, jangan keluar. Karena akan ada banyak acara-acara penting. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, Kau menolong kami semua, supaya kami boleh menjaga diri. Dan kami sungguh-sungguh ya Tuhan, berhati-hati dengan pengajaran-pengajaran. Sehingga kami tidak sesat, dan kami tidak menyesatkan orang. Kami serahkan acara-acara sebentar ke dalam tangan pimpinan-Mu. Engkau akan menolong. Engkau akan menolong semuanya ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa. Amin. Acara ini acara pelantikan ya. Acara pelantikan. Nanti setelah ini baru ada musik, tapi nggak apa-apa, berdiri di sini juga nggak apa-apa.
saya serahkan kepada Sekretaris BPD untuk membacakan surat keputusan. Ya. Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Ya, hari yang berbahagia hari ini, hari Minggu 28 Agustus 2022 merupakan hari yang bersejarah. Hari yang berbahagia, bersejarah. Ya, bukan karena ulang tahun ya Saudara, tapi ini ada hal yang penting ya. Karena hari ini kita akan bersama-sama mendoakan dan menyaksikan tentang mengenai penetapan sebagai gembala pengganti di tempat ini. Untuk itu ada beberapa agenda yang perlu kita sama-sama ikuti. Yang pertama, saya akan membacakan untuk SK-nya, SK penetapan sebagai gembala pengganti. Kemudian yang kedua, Ketua BPD yang akan melaksanakan pelantikan atau penetapan sebagai gembala. Dan yang ketiga ada penyerahan SK yang dilakukan oleh Ketua BPD. Dan yang keempat, yang terakhir ada beberapa pesan-pesan. Yang pertama dari Ketua Perwil 5, Bapak Pendeta Madya Kris ya, Pak Kris. Yang kedua nanti saya minta juga dari Ibu Lydia bisa sampaikan ada beberapa hal, karena selama ini sejak penggantian Pak Suko kan Bu Suko yang menggantikan, ya bisa memberikan pesan-pesannya juga untuk sidang jemaat dan semua. Dan yang terakhir nanti saya serahkan kepada pendeta gembala yang akan dilantik untuk memberikan pesan-pesannya juga. Saya akan bacakan Saudara untuk surat keputusan. Surat keputusan Badan Pengurus Daerah Jawa Timur Gereja Betel Indonesia nomor 047/S16 Romawi/SKBBD 004/8 Romawi 2022 tentang penetapan Pendeta Madya Dr. Agus Suharyono SE MTH sebagai gembala pengganti jemaat lokal Gereja Betel Indonesia Sentro Sidoarjo. Badan Pengurus Daerah Jawa Timur Gereja Betel Indonesia menimbang bahwa pergantian pengembalaan dalam gereja lokal merupakan hal yang penting demi berlangsungnya pelayanan di gereja tersebut. B. Bahwa pergantian pengembalaan di gereja lokal telah diatur dalam tata gereja Betel Indonesia. C. Bahwa pergantian pengembalaan di Gereja Betel Indonesia Sentro Sidoarjo telah disepakati oleh keluarga dan pengurus gereja bersama dengan Badan Pengurus Daerah Gereja Betel Indonesia Jawa Timur. D. Bahwa ketetapan gembala pengganti pada Gereja Betel Indonesia Sentro Sidoarjo harus dituangkan dalam surat keputusan. Memperhatikan, menindaklanjuti surat permohonan nomor 001/SK-GBI/8 Romawi 2022 tertanggal 22 Agustus 2022 dari Pendeta Dr. Anda Ekonomi Lili Lasmanto selaku Pendeta Pembina Gereja Betel Indonesia Sentro Sidoarjo. Mengingat 1. Pasal 9 dan pasal 10 ayat 8 Tata Dasar Gereja Betel Indonesia. 2. Pasal 2, pasal 5, pasal 8 ayat 10 Tata Tertib Gereja Betel Indonesia. Memutuskan, menetapkan pertama, masalah pergantian pengembalaan di jemaat lokal Gereja Betel Indonesia Sentro Sidoarjo telah dilakukan sesuai dengan tata gereja Betel Indonesia.
Kedua, menetapkan Pendeta Madya Dr. Agus Suharyono SE MTH sebagai Gembala Jemaat Gereja Bethel Indonesia Sentro Sidoarjo menggantikan Pendeta Madya Lydia Retno Haryani. Ketiga, memerintahkan Pendeta Madya Dr. Agus Suharyono SE MTH untuk setelah diterimanya keputusan ini segera berkonsultasi dengan pendeta pembina. Keempat, apabila dalam keputusan ini terdapat kekeliruan atau kekurangan akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Kelima, keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan di Sidoarjo pada tanggal 28 Agustus 2022. Badan Pengurus Daerah Jawa Timur Gereja Bethel Indonesia, Ketua Pendeta Dr. Anda Ekonomi Lili Asmanto, Sekretaris 1 Pendeta Madya Dr. Andes Yusak Warga Maharsita. Tembusan yang terhormat 1. Ketua Umum Badan Pengurus Pusat Gereja Bethel Indonesia di Jakarta. 2. Ketua Perwil 5 Pendeta Madya Kristianto Seco STH di Gresik. 3. Pendeta Pembina Pendeta Dr. Anda Ekonomi Lili Asmanto di Pasuruan. 4. Arsip. Ya, demikian untuk SK penetapan gembala yang sudah saya bacakan. Selanjutnya saya serahkan kepada Ketua BPD untuk melaksanakan pelantikannya nanti bersama dengan istri bisa maju ke depan. Nah, nanti akan didukung dengan beberapa hamba Tuhan yang ada di sini. Mengiringmu. Tolong minta Pak Agus dengan istri. Kita lakukan di bawah aja ya Pak Agus ya. Dengan istri. Maju ke sini. Semuanya bangkit berdiri. Saya minta tolong juga hamba-hamba Tuhan yang ada di sini untuk mendampingi saya. Mengiringmu seumur hidupku masuk dalam rencanamu. tanggal 28 Agustus 2022 saya selaku Ketua BPD GBI Jawa Timur menetapkan Pendeta Madya Agus Suharyono sebagai Gembala Jemaat Gereja Bethel Indonesia Sentro Sidoarjo di dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kau berikan kepadanya ya Tuhan hati gembala lebih lagi. Engkau menolong ya Tuhan, berikan kesanggupan untuk dapat menggembalakan sebaik-baiknya sesuai dengan tuntunan arahan dari Roh Kudus. Engkau menolong dia ya Tuhan, memberikan kelembutan hati,
memberikan hikmat untuk bisa mengatasi segala persoalan, segala masalah. Engkau juga berkati istri sebagai penolong yang sepadan, sebagai pendamping. Berikan kepadanya juga hati seorang ibu yang dapat mengayomi ya Tuhan, menenteramkan hati dari semua sidang jemaatmu di tempat ini. Tuhan, Engkau berkati penggembalaan ini ya Tuhan, dengan lebih banyak lagi jiwa-jiwa baru. Oh Tuhan, tidak hanya di Sentro Sidoarjo, tetapi di semua cabang-cabang Sentro, di tempat-tempat yang lain juga. Berikan kesanggupan ya Tuhan, berikan kemampuan, tenaga dan kuasa. Engkau curahkan atas hamba-Mu ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Tepuk tangan jemaat Tuhan. Sekali lagi berikan kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Haleluya. Selamat bertugas Pak Agus dan istri sebagai gembala di tempat ini. Oke. Silakan jemaat bisa duduk kembali. Ya, sekali lagi saya ucapkan selamat kepada Bapak Agus ya, bersama dengan seluruh jemaat di tempat ini. Ya, kita bersyukur bahwa Tuhan tetapkan sebagai gembala, ya, sebagai gembala pengganti. Dan saya percaya di tempat ini ada banyak jiwa-jiwa saudara ya, yang akan masuk dan perubahan terjadi juga di tempat ini. Ya, saya akan sampaikan untuk acara berikutnya. Ada nasihat-nasihat atau sambutan dari Ketua Perwil 5. Silakan Pak Kris bisa sampaikan. Shalom, Bapak Ibu Saudara kasih. Kami ucapkan selamat untuk Bapak Agus Suharyono atas dilantiknya sebagai gembala. Kami percaya Tuhan telah mempercayakan kepada Bapak Agus Suharyono bahwa pengembalaan di tempat ini akan lebih lagi berjalan seperti yang apa digembalakan almarhum. Tapi kami percaya dengan power muda ini, karena Bapak Agus Suharyono lebih muda, itu speednya tambah cepat dan durasinya juga tambah perkasa gitu lah. Saya percaya ini ada perkembangan dan saya percaya generasi-generasi di sini akan bertumbuh. Saya tadi firmannya adalah tentang motivasi diri, memurnikan motivasi ini betul-betul. Karena penjangkauan jiwa, saya sering menyampaikan ini kepada rekan-rekan, penjangkauan jiwa-jiwa baru, pertumbuhan gereja, untuk memperlebar kerajaan Tuhan di bumi ini, bukan hanya tanggung jawab di gembala, pengurus atau pengerja, tapi kita semua yang telah dipilih Tuhan untuk percaya kepada Tuhan Yesus, yang telah dipilih Tuhan untuk mau mengakui Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan memilihnya bukan hanya sekedar memilih, Tuhan mempercayakan, Tuhan punya progres, Tuhan punya rencana kepada kita semua yang dipilih untuk melakukan amanat agung.
menjangkau jiwa-jiwa baru. Di dalam progres itu bisa sukses, itu harus melalui proses. Saya tertarik dengan pujian tadi, mengikuti menurut rencanamu Tuhan. Ini introspeksi bagi kita semua. Sudahkah kita mengikuti menurut rencana Tuhan yang dipercayakan kepada kita semua? Progres yang dipercayakan kepada kita semua tentang jiwa-jiwa baru. Saya teringat pada almarhum di sela-sela memberi kuliah di Gresik itu, beliau mesti meluangkan waktu untuk berinteraksi kepada mahasiswa termasuk kami. Beliau kalau manggil mesti gini, Mas Kris pilih mana? Jemaat 100 tapi satu tempat, dengan jemaat 100 ada 5 tempat. Jawab secara manusiawi. Saya nggak menjawab secara teologi. Ya satu Pak, ya kita manusia. Itu kadang suara hati kita, maunya kita. Tetapi kalau maunya Tuhan, ya 5 tadi 5 tempat. Bukan hanya menjadi gereja yang gajah, tapi menjadi gereja kelinci. Gajah itu 1-2 tahun, 4 tahun hanya beranak 2. Tapi kelinci 1 tahun bisa beranak banyak. Itu saya ingat sekali beliau itu. Banyak nasihat-nasihat yang biasa, kayaknya ringan tapi itu nancap di sini saya. Makanya sampai sekarang saya ini wis maju tak gentar, masih omahe ado wis terus gak peduli pokoknya terus. Saya terima kasih Bu Lili tadi diingatkan sampai garis akhir. Permasalahannya kita kapan taunya garis akhir itu kan nggak tahu. Makanya jaga terus, kasih mula-mula dalam hidup kita. Karena kita nggak tahu garis akhir kita kapan. Masing-masing kita punya finish garis akhir yang berbeda-beda. Jangan sampai nanti garis akhirnya boce istilahnya di hadapan Tuhan ya itu. Jadi tadi saya ulangi, setiap kita yang dipilih Tuhan itu dipercayakan Tuhan, dipercaya Tuhan untuk menjalankan progresnya Tuhan. Di dalam progres bisa sukses kalau pasti melalui proses. Lah untuk itu saudara, kita harus ingat kalau pujian tadi menurut rencanamu Tuhan, ya jangan protes. Proses itu harus kita lakukan, kita jalani, kita alami, bukan kita hindari. Supaya apa maunya Tuhan di dalam kehidupan kita ini bisa terencana, bisa berjalan dan sesuai kehendak Tuhan. Saya percaya nanti di bawah pemimpinan Bapak Agus Suharyono akan berkembang GBI Sintro. Seperti cita-cita Om Ho itu nanti banyak tempat-tempat atau perintisan-perintisan baru. Sekali lagi, saya hanya bisa menyampaikan ini, saya percaya di sini banyak ahli-ahlinya tentang teologi. Dosen-dosen juga banyak, tapi saya percaya, saya hanya mengingatkan bahwa mari kita mengingatkan diri kita sendiri, pribadi. Sudahkah kita bertanggung jawab atas progres rencana Tuhan yang diberikan kepada kita semua. Selamat Pak Agus Suharyono dan Ibu, kiranya nanti mendukung, membantu, dan kami percaya bimbingan dari Ibu Lydia senantiasa menguatkan. Mari kita bersatu hati dalam satu tekad untuk memperlebar kerajaan Tuhan, khususnya di GBI Sintro ini dan umumnya untuk daerah Sidoarjo dan sekitarnya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ya, puji Tuhan, mengajak kita semua untuk kita sadar bahwa kita dipanggil bukan untuk diri kita sendiri. Kita dipanggil untuk melakukan kehendak Bapa. Ya, ikuti rencana Tuhan yang ajaib. Ya, nuruti kehidupan kita, ya kita mau enaknya sendiri, saudara. Tapi Tuhan punya rancangan yang lebih baik. Ya. Oke, yang kedua saya minta Ibu Lydia Retno Haryani bisa sampaikan, Bu.
Shalom. Terima kasih buat Ibu Lili bersama tim yang sudah hadir dan Pak Soco dari Ketua Perwil dan anak-anak saya semuanya yang hadir di tempat ini, para penatua dan tim yang ditentukan untuk memperlengkapi gereja di tempat ini. Terima kasih buat anak saya Andreas dan Yohan telah meletakkan hidupnya di tempat ini untuk melanjutkan apa yang sudah Tuhan tentukan atas gereja di tempat ini. Dengan adanya pentabisan yang perlu saya sampaikan, saya tidak akan kemana-mana walaupun Bapak sudah pergi. Saya akan selalu ada buat semuanya. Saya tetap bunda, saya tetap oma di tempat ini dan selalu siap untuk dihubungi. Dan untuk anak saya Andreas dan Yohan, Mama akan selalu ada. Mama akan selalu berdoa untuk kalian. Doakan Mama selalu sehat ya. Doakan Mama selalu sehat. Demikian juga buat anak-anak bunda ya, semuanya ya yang ada di sini, yang hadir, para jemaat. Dukung mereka berdua. Sehati sepakat untuk melanjutkan estafet. Ini tidak akan pernah berhenti sampai di sini. Kalaupun ini dilanjutkan, tidak ada kendala apapun. Tetapi bunda yang sudah dalam kondisi keterbatasan, ya lututnya aja sudah diganti dengan logam. Banyak hal. Tapi hati bunda tetap semangat untuk semuanya. Untuk tetap melayani, untuk tetap hadir dalam situasi apapun. Ya, itu aja yang saya sampaikan. Tuhan tetap menyertai, Tuhan tetap ada di tempat ini untuk melayani, untuk selalu hadir bagi setiap kita. Tetap semangat, Tuhan memberkati. Luar biasa. Beliau tetap bersama-sama dengan seluruh jemaat ya, dan tim ya, mensupport semuanya ya. Memang sebagai penasihat juga sih ya, yang harusnya tetap mendukung. Puji Tuhan. Yang terakhir kepada Bapak Agus Suharyono, saya serahkan kepada beliau yang hari ini setelah dilantik dan hari ini juga tepat ulang tahun, saudara ya. Wah, luar biasa. Saya tadi sempat bilang, wah memang ditepakno ini ya. Dia bilang, enggak Pak, enggak, memang tergantung dari jadwalnya Ibu. Wah, ya itu plesetannya saudara ya. Ya puji Tuhan. Mari Pak, berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Shalom Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi. Di hari yang bersejarah untuk saya dan istri, serta GBI Sentro Sidoarjo ini, pertama saya naikkan puji syukur jelas kepada Kepala Gereja, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Saya percaya bahwa semua yang terjadi di bawah langit sudah diatur oleh Tuhan. Dan hari ini pun sudah Tuhan tetapkan sebelum saya dilahirkan. Dan GBI Sentro ada. Amin saudara. Yang kedua, saya ucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang sudah hadir dan sekaligus mendoakan saya dan istri. Yang pertama buat Ibu Pendeta Lili Lasmanto selaku Ketua BPD Jawa Timur, makasih Bu. Berikutnya untuk Bapak Pendeta Yusak selaku Sekretaris 1 BPD GBI Jawa Timur. Yang ketiga Bapak Pendeta Kristianto Seco selaku Ketua Perwil 5. Dan secara khusus terima kasih untuk kepercayaan dan dukungannya. Saya ucapkan kepada Ibu Pendeta Lydia Reno Haryani selaku Mama Mertua dan sekaligus Ibu Gembala Senior tempat ini. Dan berikutnya untuk semua Bapak Ibu Penatua yang sudah hadir pagi hari ini. Hari ini Minggu 28 Agustus 2022 di hadapan Tuhan dan jemaat yang hadir.
saya terima tongkat estafet ini. Bagian saya mulai saat ini adalah mengerjakan tanggung jawab ini dengan sungguh-sungguh, sekaligus segera mengkader dan mempersiapkan pemimpin selanjutnya. Sebagai pemimpin rohani, saya bersama para penatua punya tugas untuk memenuhi tabung panah dengan anak-anak panah. Tabung panah harus dipenuhi dengan anak-anak panah, saudara. Mazmur 127 ayat yang keempat katakan, seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Ayat yang kelima, berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Dua ayat firman Tuhan ini mengidentikan anak-anak muda sebagai anak-anak panah. Mengapa kok anak panah, saudara? Karena anak panah tidak bersuara, tapi bergerak cepat dan mematikan. Betul? Tanpa suara, bergerak cepat dan mematikan. Anak-anak muda punya banyak kelebihan, yaitu bisa bekerja lebih cepat, lebih kreatif, dan lain sebagainya. Namun perhatikan, coba saya mau tahu anak-anak muda bisa lambaikan tangannya? Anak-anak muda lambaikan tangannya, haleluya. Ya. Namun perhatikan firman Tuhan katakan juga bahwa anak-anak panah di tangan pahlawan, saudara. Siapa itu pahlawan? Pahlawan di sini adalah pemimpin rohani. Ya, anak-anak muda perhatikan. Anak-anak panah harus ada di tangan pemimpin rohani. Jadi anak-anak muda harus belajar taat dan tunduk kepada pemimpin rohani untuk mau diarahkan. Dan para pemimpin rohani harus mengarahkan anak-anak muda ke jalan yang benar. Jangan diarahkan ke jurang, saudara ya. Hari ini memang saya yang berdiri di depan sini. Tapi satu saat Anda yang mungkin berdiri di depan sini. Ya. Untuk itu sebelum menjadi seorang bapak rohani yang baik, belajarlah menjadi anak rohani yang baik. Gak ada ceritanya tiba-tiba menjadi bapak rohani yang baik kalau kita gak belajar jadi anak rohani yang baik. Belajarlah taat ketika para pemimpin rohani mengarahkan, tunduk, dengar, gak usah dilawan. Ya. Jadi mari kita bergandengan tangan menuntaskan amanat agung Tuhan melalui gerejanya di tempat ini. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Ya, puji Tuhan. Selesai sudah untuk acara penetapan sebagai gembala. Beberapa rangkaian telah kita ikuti dan selanjutnya saya serahkan kepada yang bertugas memimpin. Kalau ada acara yang lain silakan. Happy birthday, happy birthday. Mari Pak Andreas. Happy birthday, Pak Andreas. Tepuk tangan yang paling meriah buat Bapak Gembala Sidang kita. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday. Panjang umurnya, panjang umurnya, sehat badannya, kuat imannya di dalam Tuhan, di dalam Tuhan, di dalam Tuhan. Mari jemaat Tuhan bagi tiup bersama-sama, kita akan menyaksikan tiup lilin dari Bapak Gembala Sidang kita. Selamat ulang tahun Pak Andreas, saya di atas mewakili Jemaat GBI Sentro, panjang umurnya, sehat badan dan kuat imannya, semakin menjadi umat lebih dari bermenang. Tepuk tangan yang paling meriah buat Bapak Pendeta Andreas. Kita akan tiup sama-sama jemaat Tuhan ya. 1, 2, 3, ketiga nanti Pak Andreas yang akan meniup lilinnya. Kita sama-sama bareng-bareng 3, 2, 1. 3, 2, 1. Tepuk tangan yang meriah. Sampai mati Pak lilinnya ya. Puji nama Tuhan. Haleluya. Ayo potong kuenya.
potong kuenya, potong kuenya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Potong kuenya, potong kuenya, potong kuenya, potong kuenya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Berikan kepada istri terkasih Ibu Yohana untuk menerima kue pertama sebagai cinta. Umur yang keberapa ya? Bisik-bisik. Oh mama ya. Yang kedua, tepuk tangan buat istri tercinta Ibu Yohana. Dokumentasinya klik yang paling baik. Sudah. Yang kedua, potong lagi kuenya buat mama tercinta yang telah membesarkan sampai hari ini, luar biasa. Pas hari ulang tahun pas ditabiskan menjadi alat kemuliaan Tuhan. Diberikan cintanya kuenya. Tepuk tangan yang paling meriah buat mama tercinta. Terima kasih Ma. Kemudian yang ketiga untuk mama gembala, ibu mertua yang tercinta, awet muda. Terima Ma. Pak Andreas juga sangat mencintai ibu mertua, luar biasa. Hari-hari melayani Tuhan di tempat ini semakin memuliakan nama Tuhan Kristus. Puji nama Tuhan, jemaat Tuhan. Kita bersyukur hari ini bisa melakukan acara yang spesial. Silakan duduk, saudara kasih, silakan duduk. Kami persilakan dengan hormat Bapak Kris. Kami persilakan Bapak Kris untuk mendoakan Bapak Andreas hari ini panjang umur, tambah usianya, dan jemaat Tuhan bisa memberikan tangannya kepada Bapak Gembala Sidang kita, kepada Pak Andreas. Mungkin Pak Andreas bisa ke sini Pak Andreas? Ya. Sama Ibu. Dengan Ibu Yohana. Hari yang luar biasa. Mari Bapak Ibu Saudara kalian yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini hari yang spesial buat Bapak Agus Suharyono atau Pak Andreas. Mari kita arahkan tangan kita masing-masing berdoa untuk beliau. Terima kasih Tuhan Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus atas kasih anugerah-Mu, atas penyertaan-Mu, pemeliharaanmu, sehingga hari ini kami bersekutu di tempat ini, menerima kebenaran firman-Mu, terlebih dalam prosesi untuk penetapan hamba-Mu, Bapak Agus Suharyono sebagai gembala di tempat ini. Kami percaya Tuhan, apa yang Kau percayakan ini Tuhan untuk menggembala di GPI Sentro ini Tuhan, Engkau turut serta, Engkau turut campur. Dan kami juga di tempat ini Tuhan bersama-sama bersekutu, berdoa atas Bapak Agus Suharyono yang telah Kau beri tambah umur. Kami percaya Tuhan, Engkau yang memelihara, Amin. Engkau yang membalut, Amin. bahkan Engkau yang menyertai Amin. dalam sepanjang hidupnya. Tuhan, kami berdoa bersama di sini Tuhan. Beri mata yang tajam untuk melihat Tuhan. Beri bau yang kuat. Untuk juga turut serta dalam memikul rencanamu, melaksanakan rencanamu. Beri tangan yang perkasa Tuhan, Amin. untuk melakukan pekerjaanmu. Amin. Dan beri kaki yang kuat untuk melangkah mengerjakan kehendak-Mu. Kami percaya Tuhan, apa yang telah Kau tetapkan dan apa yang telah Kau berikan pada Bapak Agus Suharyono, kami percaya Tuhan, Engkau juga akan menyertai. Roh Kudus bimbing, didik, arahkan, bahkan tegur. Amin. Bila di dalam perjalanannya mengikuti Engkau kurang berkenan kepadamu, tapi kami percaya Tuhan melalui kuasa Roh Kudus-Mu, Engkau senantiasa membimbing.
dalam setiap keputusan, setiap pemilihan keputusan, bahkan setiap di persimpangan jalan, dalam menentukan, Engkau sendiri yang menuntun, Engkau sendiri yang mendidik. Shalom damai sejahtera dari surgawi turun atas keluarga Bapak Agus Yuwareno dalam segala aspek kehidupannya, terlebih dalam pelayanannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua doa dan permohonan ini kami panjatkan. Semua yang percaya katakan amin. Amin. Tetap masih di depan Pak Kris, Pak Andreas dan Ibu Yuwana. Kami undang untuk para penatua untuk maju ke depan, akan untuk ya di bawah situ Bapak, dekat kuenya, untuk difoto bersama-sama. Kami persilakan Pak Dwi, Pak Chandra, Pak Widodo, Pak Sidik, Pak David, monggo. Iya, mari Bapak semuanya. Yang Pak Dwi, ini adalah kami Bapak-bapak, ibu-ibu yang akan berpegang tangan dengan kuat dan erat dalam kuasa Tuhan, akan menjangkau jiwa-jiwa lebih banyak lagi kuantitinya buat Tuhan, mengasihi Tuhan, bergandengan tangan. Tepuk tangan jemaat Tuhan GBI Sentro yang terbaik buat para pemimpin-pemimpin gereja GBI Sentro di Sidoarjo. Ya, agak mengecil biar semuanya terlihat. Naik Pak Sidik. Senyum ya, 1, 2, 3, cheese, cheese, senyum, ya. Tepuk tangan buat para pelayan-pelayan Tuhan yang akan bergandengan tangan terus untuk melayani tempat ini bersama-sama dengan jemaat Tuhan di GBI Sentro Sidoarjo. Lagi, ya, ditambah dengan Ibu Lasmi, Bapak Ibu Lili, silakan Pak, Bapak, maaf ya saya belum paham namanya. Ibu juga monggo Ibu, monggo Ibu. maaf. Iya. Iya, miring-miring biar. Cheese, ya, cheese.